abang narasumber. Terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara sharing PKM di departemen kita, Departemen Ilmu Ekonomi. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di Zoom meeting ini. Lalu salawat serta salam tak lupa juga kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad SAW karena atas beliaulah kita bisa sampai di sini dari membawa zaman yang gelap hingga zaman yang terang benderang seperti ini. Nah, jadi mungkin teman-teman semuanya, acara ini itu adalah salah satu program, sebenarnya adalah sharing PKM ini adalah sebuah program yang mana ini adalah suatu bentuk kolaborasi antara Departemen Ilmu Ekonomi dan juga Hipotesa FEM IPB. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengembangkan minat teman-teman semua dalam hal kegiatan PKM ini tanpa terkecuali, dan juga saya juga, karena saya juga kan masih mahasiswa, jadi semoga dengan adanya acara ini kita semua bisa lebih paham lah kira-kira PKM itu seperti apa, kira-kira PKM ini apalagi seperti orang kayak gini ya, jadi mungkin barangkali ada perbedaan-perbedaan atau mungkin ada suatu hal yang kita tidak tahu, jadi bisa lebih tahu di PKM ini juga. Nah, mungkin terus juga sekali lagi mungkin saya ingin meminta makasih banyak buat abang-abang atau mas-mas yang udah menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Terus mungkin terakhir saya ingin menghimbau juga kepada teman-teman supaya dijaga kesehatannya, apalagi di musim hujan seperti ini. Lagi ini. Oh iya Bapak. Oke, mungkin sekian aja kira-kira sambutan saya, barangkali kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Omar buat sambutan sedikitnya ya. Langsung aja kita masuk ke sharing session ini. Tapi sebelum itu untuk teman-teman buat pertanyaannya sambil berjalan aja ya. Jadi bagi yang ingin bertanya bisa langsung ketik aja di kolom chat, atau kalau yang pengen diskusi secara langsung sama narasumbernya bisa raise hand nanti di akhir. Oke, kalau gitu langsung aja untuk Bang Beb, dipersilahkan buat sedikit atau banyak sharing-sharingnya terkait PKM. Silahkan. Baik. Terima kasih Fathia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Departemen Ilmu Ekonomi. Terima kasih Bu Lea ya, berarti kalau di sini ya Ibu ya, saya biasanya manggilnya Teteh ini karena beliau adalah senior saya, Teh Lea Turnuhun, sudah mengundang saya dari Departemen ESL untuk bisa sharing ya. Kebetulan memang kemarin dapat kesempatan menjadi pembimbing salah satu kelompok ya, di mana kelompok tersebut sebenarnya bukan pure anak-anak FEM gitu ya, malah saya dapat kesempatan tuh satu membimbing anak dari Fateta, dari Faperta, dan pokoknya satu lagi dua Fateta, satu Faperta. Jadi ini komposisinya cukup unik gitu. Gak ada anak FEM-nya malah waktu itu. Jadi dapat kesempatan untuk bisa belajar bareng dengan teman-teman gitu ya. Nah, ini saya coba screen share sedikit sebentar. Saya coba boleh bisa. Maaf ya diganggu. Nah, ini kebetulan ada Pak Kadep lagi monitor ruangan nih. Jadi saya Assalamualaikum Pak Ahyar. Hatur nuhun Pak ini. Maaf ya diganggu ya. Gak apa-apa Bapak. Hatur nuhun Pak. Ini Beb udah berkenan untuk sharing, kita senang banget. Bentar ya. Saya coba. Saya coba nyiapin beberapa slide sih untuk mengantarkan diskusi kita biar nggak kemana-mana dan bisa dapat insight ya. Mudah-mudahan bisa dapat insight. Udah kelihatan tuh gini. Iya. Bisa ini dia jatuh waktu dulu Bapak ke sini. Yang ini. Oke, saya coba pastikan dulu sebentar. Ini udah turun. Jadi ada Oke. Di lepasin ditambah gantungan atas. Kalau yang itu layar-layar itu dari kita juga.
pakai itu. Pakai IPB bangunan apa pakai ruangan. Kalau yang dari IPB apa aja sih? Oke, saya coba supaya kekinian juga saya ikutin teman-teman deh pakai Canva ya bikinnya, biar nggak terlalu kaku ya. Coba saya screen share dulu. Sip, mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan sudah terlihat ya di teman-teman. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Bang. Baik, terima kasih. Oke, saya coba mulai ya dengan istilah berkenalan karena PKM Pimnas ini juga memang walaupun kita banyak tahu tapi kita terkadang belum mengenali ya. Jadi saya coba sedikit bantu mengantarkan supaya teman-teman bisa mengenal PKM itu seperti apa ya, karena banyak juga yang multi persepsi terhadap PKM ini gitu ya. Mudah-mudahan setelah ini bisa dapat sesuatu insight apa sih itu PKM ya. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman bisa bantu ya, bisa dibuka saja ipblink./apa itu PKM. Saya nanti pengen mendengar juga kira-kira apa sih pengertian atau pemahaman atau persepsi dari teman-teman mengenai PKM itu seperti apa gitu. Karena sebelum kita masuk cerita lebih panjang tentang PKM, saya pengen tahu juga apa sih di benak teman-teman PKM itu. Mohon bisa dibantu dibuka ipb.link/apa itu PKM, karena saya ingin tahu juga nih insight-nya kira-kira seperti apa sih gitu loh dari teman-teman IE ya mengenai apa itu PKM, karena nanti setelah kita banyak bicara tentang PKM, harapan saya adalah teman-teman bisa menjadi lebih bersemangat ya, karena kalau tidak ya kalau mungkin tidak terlalu mengerti esensi dan lain sebagainya, di poin situ kita sulit ya untuk memahami bahwa oh ternyata PKM itu seperti ini loh gitu ya. Ya, saya ulangi lagi, nanti kita bisa cek ya di belakang. Saya nggak buka ini, tapi saya minta tolong diisikan ini ya, ipb.link/apa itu PKM. Ya, kecil semua. Ya, ini jadi insight juga buat saya, buat Teh Lea nanti ya, untuk bisa mendapatkan kira-kira oh ternyata sebagian besar overview-nya dari teman-teman itu mengenai PKM itu ini toh. Gitu. Apa yang terlintas di pikiran Anda ya? Saya tidak naluriah saja, sekarang saja gitu diisi gitu ya. Nggak usah cari-cari googling apa itu, nggak ada benar salah di sini ya. Kita pengen tahu sebenarnya, singkat padat jelas gitu aja. Misalnya PKM Timnas, oh itu adalah lomba misalnya, tulis gitu. Oh itu adalah misalnya nambah-nambah kerjaan, tulis gitu misalnya ya. Oh itu adalah pemaksaan dari pihak kampus, tulis. Ya, saya pengen tahu gitu ya. Khususnya saya, Teh Lea, dan beberapa mungkin komisi kemahasiswaan pengen mendapatkan insight tersebut gitu. Ya, next ya. Jadi secara resmi saya coba sampaikan ke teman-teman, PKM dan Pimnas itu adalah sesuatu hal yang saling berkaitan ya. Momennya terpisah tapi sebenarnya dia satu rangkai ya. Ini bahasa sederhana saya ya. Jadi ada dulu PKM baru kita bisa masuk ke Pimnas ya. Jadi PKM itu adalah satu kompetisi ya yang dilaksanakan atau diselenggarakan di tingkat nasional yang ada sejak tahun 88 ya, 1988. Saya belum lahir waktu itu ya. Mungkin di ruangan ini ada salah satu yang sudah ya, tapi juga masih muda banget kali ya waktu itu. Ya tahun 88 udah cukup lama ya. Sekarang usianya sudah 30 berapa tahun? 33 tahun kurang lebih ya. Ini sangat tua ya. Salah satu kompetisi yang tua menurut saya dalam level mahasiswa yang ditujukan untuk pertama bisa menumbuhkan. Jadi goals-nya itu menumbuhkan ya teman-teman yang belum punya penalaran yang cukup atau ide kreatif yang cukup atau inovasi yang cukup, ditumbuhkan dulu gitu ya. Kita nggak muluk-muluk untuk misalnya sampai menciptakan gitu. Ini nggak, tatarannya mulai dari menumbuhkan. Yang kedua adalah mewadahi. Berarti kalau mewadahi dia sudah ada nih idenya, sudah ada ini konsepnya, kita kasih tempat, itu wadahi.
Dan mewujudkan berarti kalau sudah punya idenya, kita sudah simpan di tempat, dan ini kita manfaatkan, diwujudkan. Nah, ini kira-kira konsep dari PKM sesederhana itu sebenarnya. Jadi teman-teman tidak usah terlalu minder, tidak usah terlalu ini PKM khusus orang-orang pinter, khusus orang-orang yang punya prestasi mapres dan sebagainya. Salah besar, ya, salah besar. Kata kunci dari PKM itu cuma 2 nih, ya, ide kreatif dan inovatif. Ya, ini sangat-sangat harus ditanamkan oleh kita ya dalam melaksanakan aktivitas PKM ini, karena kalau tidak kreatif atau tidak inovatif, insya Allah kita nggak dilirik. Ya, jadi overview saja, setiap tahun kurang lebih ada 65.000 proposal yang masuk ya ke namanya Belmawa ya, pembelajaran dan salah satu direktorat yang ada di Kemenristek. Jadi yang mewadahi kegiatan PKM ini ya 65.000 itu paling dipilih 4.000 ya, atau mungkin sekitar 10% ya, atau bahkan nggak nyampe gitu ya, untuk bisa nanti masuk lagi ke PIMNAS. Nah, apa sih itu PIMNAS ya? Kalau saya mengibaratkan ini seperti Piala Dunia gitu ya. Misalnya ini seperti Piala Dunia, fase PIMNAS itu adalah fase babak knockout atau fase babak final. Ya, jadi disitulah kita baru bisa mendapatkan istilahnya medali. Ya, jadi kalau nanti teman-teman ikut PIMNAS, ya pasti teman-teman akan mengharapkan mendapatkan medali. Tapi apakah semua orang yang masuk PIMNAS dapat medali? Ya tidak, ya tidak. Ya hanya dari setiap kategori gitu ya, ada beberapa kelas dan setiap kelas dapat 3 kesempatan medali, ada emas, perak, perunggu, ya. Jadi seperti itu. Nah, fase PIMNAS ini adalah tahap finalnya dari kompetisi PKM. Jadi PKM ini dijaring dulu semua dari setiap universitas. IPB mengirimkan 700 proposal, ya. Kita mengirimkan 700 proposal, nanti dilombakan dengan misalnya dari UGM 700 proposal. Ya, masing-masing universitas masukin. Kita punya kuota. Setiap universitas, kebetulan alhamdulillah IPB salah satu yang terbesar. Ya, 3 besar kita. Ya, IPB, UGM, Brawijaya biasanya ratingnya di atas 700 punya kuotanya. Ya, ini kesempatan besar untuk kita untuk bisa masuk ke dalam ini PKM ini, ya. Fase PKM-nya dulu. Ya. Di situ nanti kita akan disaring. Setelah kita disaring, kita akan ada kalimatnya didanai. Ya, sering dengar ya, teman-teman kan ada PKM didanai. Nah, ini apa sih sebenarnya? Nah, didanai itu adalah satu fase di mana proposal yang kita usulkan ya, itu layak menurut Belmawa atau juri-juri dalam level nasional untuk bisa diwadahi. Ya, tadi ya, idenya, konsepnya dan sebagainya itu diwadahi ya, untuk selanjutnya nanti diwujudkan gitu ya. Jadi artinya ini adalah beberapa fase nanti setelah ini kita akan lihat fasenya ya. Nanti kalau sudah beres dari PKM, ternyata nanti akan ada ya tahapan berikutnya supaya masuk ke final. Kalau teman-teman pernah nonton Asian Games kemarin ya di Jakarta, Indonesia masuk nggak laga final untuk cabang olahraga sepak bola misalnya ya? Insya Allah nggak masuk gitu ya. Karena kebetulan saya suka bola ya, jadi mungkin kalau nanti ada Pak Vindi, tenis, masuk nggak nih tenis nih? Ya, walaupun kita ikut dalam level penyisihan ya, nih namanya sebutnya penyisihan, fase penyisihan ya di PKM ini, tapi ternyata kita tidak bisa masuk final. Ya, bagaimana supaya caranya kita bisa masuk final? Kata kuncinya adalah memberikan upaya yang terbaik. Ya, kalimatnya itu memberikan upaya yang terbaik. Seterbaik apa? Nanti kita bahas. Ya, kira-kira ini beberapa saya kasih garis bawah dan warna yang agak berbeda. Ya, saya pilih warna FEM supaya diingat gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya kita dapat medali dan ya secara institusi, secara IPB ya, medali itu harus dikumpulkan dan menjadi sebuah piala yang disebut Piala Adikarta. Ya, ini adalah kebanggaan kita semua. Bayangkan dari beberapa puluh tahun ini diselenggarakan, kita baru 2 kali ya. Nantilah teman-teman akan dapat insight tentang PKM lebih banyak lagi dari Ditmawa ya, dari Ditmawa AP ya, PK namanya sekarang ya. Nah, Ditmawa PK ya. Jadi nanti akan ada sesinya. Saya di sini hanya untuk memanaskan mesin dari teman-teman IE nih ya. Saya
pengennya mesinnya cukup panas, nanti pas masuk ke fase Ditmawa teman-teman udah siap lari gitu ya. Nah, ini saya share ya fase PKM ya. Yang di bawah 6 di bawah itu adalah fase normatifnya gitu ya. Jadi ada ide, proposal didanai, monef, output Pimnas dan Pimnas. Ya itu fase. Nanti saya jelaskan satu-satu. Tapi sebelum itu terjadi ya, sebelum itu semua dilaksanakan, yang pertama paling penting itu adalah usaha kreatifnya. Ya ini yang warna hitam di bawah tulisan fase PKM itu saya coba resume dari pengalaman saya kemarin ya. Itu adalah usaha kreatif. Jadi semua kegiatan 1 sampai 6 ini nggak ada artinya kalau kita nggak kreatif. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita akan berjuang atau kita akan berperang, kita akan berlomba dengan berapa puluh ribu mahasiswa yang ada di Indonesia ini. Kalau kita nggak kreatif, gimana juri itu bisa melihat kita? Itu sesederhana itu sebenarnya. Ya, setelah kita melakukan kegiatan atau usaha yang kreatif, kita harus meminta doa. Ya, ini kunci yang mungkin terkadang kita lupa ya. Kita egois, kita merasa pede sendiri. Oh, saya udah keren nih, udah canggih dan lain sebagainya. Tapi kita nggak minta doa. Ini doa dari siapapun, terutama dari kedua orang tua, dari dosen pembimbing, yang selaku orang tua kalian di kampus gitu ya, atau orang siapapun yang kalian anggap sebagai mampu mendoakan kalian dengan baik, ya minta doanya. Ya, setelah itu kalian harus menjalankan ini secara konsisten. Ya, saya sebut kenapa konsisten. Konsisten tidak terlalu butuh cepat. Ya, konsisten itu bukan berarti 1 hari habis untuk itu saja, tidak. Itu all out gitu ya. Saya mintanya konsisten. Mungkin kalau teman-teman mengalokasikan waktu beberapa jam untuk PKM, ya alokasikan untuk itu, dan itu selalu konsisten ya, berulang terjadi ya, dan itu memang dipatuhi. Kalau kita jam 10 kita ketemu untuk diskusikan PKM, setengah jam cukup. Ya, tapi itu konsisten dilakukan per kapan dan lain sebagainya. Dan yang paling penting juga adalah enjoy. Karena kalau nggak enjoy, kita dalam fase menghadapi 6 tahapan ini amburadul. Ya, kenapa? Karena ini adalah seperti kita melakukan perlombaan maraton. Ya, seriesnya cukup panjang. Ya, kita kalau tidak menikmatinya akan sulit. Ya, teman-teman apa sih hobinya? Apakah teman-teman melakukan hobi itu dengan tidak senang atau tidak perasaan tidak suka? Tidak mungkin. Ya, kalian pasti melakukan itu dengan enjoy. Misalnya nih, Teh Lea ya suka mengolah data. Pasti Teh Lea enjoy sebenarnya yang ngolah data itu. Ya, kalau nggak enjoy ya mungkin misuh-misuh terus nih, ngambek-ngambek terus ya. Hasil olahan datanya nggak bagus itu. Pasti Teh Lea melakukan itu dengan enjoy, sehingga apa yang dilakukan itu dengan sangat baik. Pasti dengan sangat baik ya. Saya masuk ke dalam fase yang akan kita lalui. Tadi teman-teman IE ya saya sampaikan nggak usah terlalu khawatir ya, jangan khawatir. Langkah kita yang pertama adalah nomor 1 ini. Dan nomor 1 ini kalau tidak terjadi, nggak usah kita pikirin nomor 2, 3, 4, 5, 6 lagi, nggak perlu. Ya, effort kita kita sekarang step by step saja langkahnya. Yang pertama adalah ide. Ya. Ide ini cuma 3 huruf ya, IDE ya. Cuma nampilin 3 huruf ini nih yang bingungnya setengah mati. Saya pilih gambarnya yang orang sampai ngejungkir pikirin ini gitu. Ya, ide ini nanti bagaimana kita cara mendapatkannya? Insya Allah akan ada forumnya tersendiri. Dan saya tidak akan membahas ini lebih panjang di sini ya. Saya akan membuat Anda curiosity tentang ide ini. Bagaimana cara menggali ide, bagaimana cara mendapatkan ide, bagaimana menuangkan ide itu menjadi sesuatu yang lebih konkret. Ya. Kalau bahasa sederhananya seperti itu. Bagaimana kita bisa menemukan ide? Ide itu ada di mana? Nah, ada di hati saya, ada di hatinya Teh Lea, ada di mana-mana sebenarnya ide itu. Ya. Ya, jadi setelah ide itu kita dapatkan, kita harus tuliskan karena ide itu terkadang bersifat abstrak. Ya, ide itu yang bisa kita visualkan, ya, kita omongkan tapi tidak bisa kita visualkan. Ya, nah itu proposal itu menjadi salah satu bentuk media atau transmisi ide kita kepada orang lain. Nih loh, saya punya ide bagaimana kalau kita menyelenggarakan misalnya ya kuliah online dalam versi virtual reality, nah VR misalnya, ya itu ide. Bagaimana caranya? Proposalnya. Oh, kita harus membentuk ini. Nah, itu di proposalnya dituliskan.
Ya, supaya nanti orang yang baca mengerti, oke, seperti itu. Nanti setelah proposalnya direview oleh juri nasional, masuklah yang disebut didanai dan dijalankan. Kenapa ada dan, ya, atau sebenarnya dan atau, ya, dan atau dijalankan, ya, karena tidak semua PKM itu harus kita jalankan. Nanti saya share PKM-nya apa saja yang harus dijalankan dan apa saja yang misalnya kita banyak melakukan kajian-kajian saja. Ya, tidak perlu misalnya membuat alat, tidak perlu misalnya melakukan membuat kue, misalnya membuat barang sesuatu gitu, ya. Nanti setelah kita didanai oleh Belmawa, oleh Kemendikbud berarti sekarang, ya, dan kita jalankan, kita akan dievaluasi oleh mereka. Nah, fase evaluasi ini adalah fase yang menentukan apakah kita akan masuk babak final ataukah tidak. Yang disebut babak final itu masuk PIMNAS atau tidak gitu. Jadi setelah kita masuk ternyata dinyatakan masuk final, maka akan ada perbaikan dan tambahan yang disebut output untuk PIMNAS. Nah, disinilah di fase tahap 5 inilah yang memang kita harus all out dan menampilkan usaha kreatif kita dengan sebaik-baiknya. Ya, kita mempelajari di dalam fase tahapan nomor 5 inilah kita akan didrill istilahnya, ya. Didrill kemampuan kita dalam menampilkan sesuatu, mempresentasikan sesuatu, menyampaikan ide, menjawab pertanyaan, bagaimana kita bicara di depan kamera dan lain sebagainya. Itu akan dibekali kalian, ya. Terakhir ya di fase PIMNAS ini. Fase PIMNAS adalah fase pure teman-teman yang akan berjuang secara sendiri. Ya, kita membekali dari sisi institusi akan membekali PIMNAS-nya teman-teman sendiri. Nanti kalian akan berjumpa dengan dewan juri seperti ini. Ya, saya misalnya Teh Lea jadi dewan juri, ya Iqbal Rifki akan ditanya bagaimana penelitian Anda yang ini misalnya atau PKM Anda tentang ini. Nah, itu tanya jawab itu berlangsung dengan sangat seru dan itu pure sudah kemampuan Anda. Ya, jadi kita bisa membekali Anda dari nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 6 betul-betul kemampuan Anda sendiri, ya. Itu kira-kira sederhana ini langkahnya, ya. Nah, ini ada jenis-jenis PKM. Saya rasa teman-teman semua bisa baca, ya. Saya yakin teman-teman semua bisa baca. Tapi saya hanya ingin membantu pemahamannya, ya, atau memberikan beberapa kata kunci yang menurut saya mungkin tidak saya temukan di dalam redaksi-redaksi penjelasan PKM. Kadang-kadang kalau kita baca, ya, buku panduan belum apa-apa kita melihat halamannya 128 udah. Aduh, insya Allah ntar deh dulu ya pas sudah hari-hari mepetnya, ya. Saya bantu sedikit sih. Penelitian eksakta jelas ini adalah koridornya teman-teman di teknik, ya, yang ya laboratorium basah, ya, di mana mereka sebenarnya menguji, ya, zat-zat tertentu untuk mereka tampilkan dan kegunaannya untuk apa. Ya, kira-kira begitu basis sederhananya, ya. Mereka melakukan kajiannya di laboratorium. Lalu yang kedua, penelitian sosial humaniora. Ini ranahnya kita banget. Ranahnya ranah anak H sampai ke atas lah. HIJ gitu ke atas ini, ya. Sosial humaniora di sini penelitian, ya, yang berbasiskan fenomena sosial ekonomik, ya. Tapi balik lagi, sosial ekonomik yang seperti apa? Yang unik dan khas. Ya, ini kata kuncinya nih. Penelitian sosek yang unik dan khas. Dengan output atau dengan hasil dari penelitiannya itu adalah bermanfaat untuk masyarakat secara luas dan mempunyai alat ukur yang jelas. Ya, saya yakin ini kemampuan teman-teman di IE sangat dibutuhkan di sini nih, Teh Lea dan kawan-kawan, ya. Karena sulit, ya, kadang-kadang sosial terutama alat ukur sosial itu terukur, tapi ketika dia dikawinkan dengan ekonomi menjadi lebih tangible seperti itu, ya. Dan itu kekuatan kita, ya. Di PSA kita rutin mengirimkan grup, ya, mengirimkan grup untuk masuk ke dalam fase PIMNAS seperti itu. Yang ketiga adalah PKMM atau pengabdian kepada masyarakat, ya. Di sini peran mahasiswa adalah memberikan, ya, solusi atau bantuan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi atau seni, ya, untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat secara non-profit, ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah bagaimana mahasiswa bisa mendapatkan permasalahan dulu dari masyarakat. Jadi tidak sistemnya top down, tapi ini kita mendengar dulu masalahnya apa. Contoh, ya, masalahnya, oke, Pak, sekarang ternyata di dekat RT saya, di dekat rumah saya itu orang-orang pada malas pakai masker, maskernya kayak saya disimpannya di leher aja gini, ya.
Walaupun dia tidak berbicara, dia jalan masuk sini. Nah, itu permasalahan yang dihadapi. Dan itu dikeluhkan oleh kelompok masyarakat. Bagaimana? Kita cari solusinya. Oke, melalui pendekatan ilmu ekonomi, misalnya kita menerapkan skema, contoh ya, idenya adalah skema hadiah atau insentif. Sederhananya nih Teh. Misalnya, insentif adalah insentif untuk siapa yang memakai masker dengan benar, misalnya dapat makan 1 minggu full, ya. Tapi yang salah, misalnya, ya, memberikan makan kepada yang benar. Itu contoh misalnya. Nah, ini memberikan bantuan iptek, ya, menyelesaikan persoalan yang ada di lapangan. Ya, itu bisa diterapkan secara umum, tidak hanya di dekat rumah kalian. Ya, se-Indonesia bisa tuh begitu. Ya nggak? Di rumah Teh Lea bisa nggak? Bisa. Di rumah saya bisa nggak? Bisa. Ya, dan itu dibuktikan dengan hasil-hasil penelitiannya atau hasil-hasil hitungannya atau dugaan-dugaan proyeksi-proyeksinya. Ya, di sini ya, itu dilakukan dan diterapkan. Ya, nanti kita lihat before after-nya di sini. Ya, nanti ini saya cerita bagaimana kalau kasusnya dalam konteks digital atau sekarang daring. Kan tadi saya bercerita ini mungkin aja kita ketemu dengan masyarakatnya. Ya, kebetulan tahun kemarin sangat tidak dimungkinkan. Ya. Tahun-tahun kemarin, PIMNAS kemarin, PIMNAS ketiga tidak dimungkinkan untuk melakukan tatap muka dengan masyarakat secara langsung, sehingga semuanya harus diselesaikan dengan daring. Ya, jadi ya kita melakukan sosialisasi dengan daring, mengajarkan ipteknya dengan daring, membuat skema tadi, menjelaskan ke mereka secara daring semua. Ya. Selanjutnya ada kewirausahaan. Ya, di sini bisnis, pure bisnis. Ya, kata kuncinya adalah kreatif, inovatif, dan memiliki prospek. Jangan berharap kita untungnya besar dalam waktu 3 bulan. Ya, ini yang juri juga tidak melihat itu sebenarnya. Ya, juri melihatnya adalah bagaimana bisnis ini punya prospek, ya, dan tidak redundant atau mengikuti bisnis-bisnis yang lain. Ya, jangan sangka dewan jurinya juga nggak tahu gitu ya. Pasti dia juga memahami bisnis-bisnis apa yang berkembang sekarang dan lain sebagainya. Jadi ini kita harus punya sisi kreatif, inovatif. Ya. Khususnya ketika bisnis ini bisa memiliki prospek jangka panjang atau memiliki peluang untuk dimanfaatkan secara luas, itu adalah key point-nya. Ya. Dari sisi yang sebelah kiri yang terakhir adalah teknologi. Ya, ini teknologi teman-teman yang bermain biasanya di Fateta, Faperta, ya, pokoknya dari A sampai F, ya kurang lebih seperti itu, sampai G, maaf, sampai G, ya, karena mereka membuat sebuah teknologi yang ditujukan untuk membantu pasar atau orang-orang atau sekelompok yang memang melakukan kegiatan usaha. Ya, contoh misalnya, ya, petani sawit, ya, mereka dibikinkan alat untuk mengupas bijinya misalnya, atau kayak kemarin yang menang adalah sortir untuk kalau nggak salah tuh tomat cherry misalnya, ya, dia membuatkan seperti itu. Ya, masalahnya di sana tidak punya alat untuk mensortir, yaitu permasalahannya. Ya, kita buatkan solusinya, teknologinya seperti apa, ya, dan itu harus dapat diimplementasikan soalnya. Ya, teknologi ini jadi belum mengawang-awang. Sedangkan kalau memang kalian punya prototipe, kalian masuknya ke dalam karsa cipta. Nah, di sini baru tataran di prototipe, baru berarti contoh, baru berarti sampel, seperti itu. Kalau di teknologi enggak. Teknologi harus alatnya sudah ada dan bisa diimplementasikan, bisa dimanfaatkan. Kalau di sini belum. Ya, jadi grade-nya lebih rendah. Grade-nya lebih rendah, tapi di sini harus bentuk juga alat. Ya, saya rasa untuk T, KC, ya, terus PE, ini teman-teman ranahnya yang ada di teknik lah. Ya, seperti itu. Kalau teman-teman mau bergabung sebagai anggota tim, saya persilahkan, atau kami sangat menyarankan itu juga gitu. Kalian memberikan insight dari sisi ekonominya. Apakah ini visible? Apakah ini visible nggak? Karsa cipta ini kita bikin. Misalnya kita bikin alat untuk terbang ke bulan, ya. Prototipe kita udah buat, tapi visible nggak secara ekonomi? Oh enggak. Biayanya adalah 2 triliun, ya. Lebih baik kita beli vaksin misalnya. Ya, kurang lebih seperti itu, ya. Daripada dan lain-lain, ya. Jadi ini insight ekonomi ini bisa bermain di semua level, ya. Yang menarik, ya, dari semua PKM ini adalah PKM GFK dan GT. Kenapa? Ya, dalam fase PKM 5 bidang kita sebutnya, ya. Misalnya PE, PSH, PKMM, PKMK, PKM GT, PKM
teknologi dan KC ini 5 bidang ini mereka ada aktivitas monitoring ya. Tapi kalau GFK dan GT mereka bypass langsung masuk ke tol ya, langsung masuk ke PIMNAS kalau memang dinyatakan oleh juri itu lolos. Jadi grade-nya nah mereka langsung masuk PIMNAS, langsung menjadi finalis ya. GFK itu seperti apa? GFK itu adalah sebenarnya menciptakan sebuah ide ya, menciptakan sebuah ide untuk memecahkan permasalahan yang bersifat global atau yang bersifat regional lah secara luas ya. Jadi nggak bisa kalau misalnya untuk menyelesaikan permasalahan di RT kita nggak bisa, atau di dekat rumah kita nggak bisa. Jadi kita harus menampilkannya secara global atau Indonesia. Contoh sekarang misalnya kita terjadi kondisi pandemik. Solusinya seperti apa nih GFK-nya? Ya, kita menciptakan apa? Oke, supaya kita tidak terkena pandemi, kita membuat misalnya ya dom gitu. Dom untuk warga Indonesia. Jadi minimum kalau orang ada yang mau masuk, dia mau masuk Indonesia, dia harus melewati dom itu ya, dom secara virtual dan terdeteksi, di mana dom itu bisa misalnya ya mendeteksi virus, karena virus kan sekarang tidak kasat mata. Ya, kita menciptakan alat untuk bisa melihat virus tersebut, misalnya, ya, dengan melingkupi Indonesia dengan dom tersebut. Nah, ini futuristik sekali, dan memang kata kuncinya futuristik, ya, konstruktif, dan memecahkan masalah global atau Indonesia. Dilakukan dalam jangka panjang, ini 4 kata kunci. Jadi kalau bisa diselesaikan dalam waktu 2 tahun, 1 tahun, apalagi bisa diselesaikan dengan hanya PSH saja atau dengan teknologi saja, selesai. Berarti dia tidak termasuk bisa menjadi juara, karena kata kuncinya adalah ini, futuristik, konstruktif, jangka panjang. Ya. Dan ini ditampilkan dalam, yang menariknya menurut saya, ditampilkan dalam bentuk visual, artinya dalam bentuk video. Ya. Biasanya semuanya ini kan dalam bentuk gagasan ya, misalnya seperti laporan gitu. Kalau GFK enggak. Ya, GFK sampai tahun kemarin nggak bikin laporan, mereka bentuknya ya submit video. Jadi teman-teman yang punya kemampuan videografi atau sinematografi bisa memanfaatkan ini, ya, channeling ini gitu, ya. Yang GFK, dan seru sih kalau nonton GFK ini, bisa lihat di YouTube lah contoh-contoh GFK-nya seperti apa, ya. Terakhir, ini gagasan tertulis ya, mirip dengan GFK. Bedanya outputnya, ya, sederhananya seperti itu. Kalau GFK bentuknya video, kalau GT bentuknya laporan. Ya, kurang lebih seperti itu. Insight-insightnya sama. Harus futuristik, masalahnya global. Ya, kira-kira kita harus tahu ini akan nyampe atau kita akan capai kapan. Ya, realistik. Ini semua harus realistik ya. Bicara, jadi jangan sampai misalnya kita ingin membuat sebuah peradaban di bulan. Nah, ini ntar dulu nih, kita harus lihat realistik nggak, ya, di bulan ada air nggak, indikator dan sebagainya, indikator supaya orang hidup gimana. Nah, itu ditampilkan semua dalam proposalnya, ya. Jadi ini saya sebut dua yang terakhir ini adalah memang yang harus memiliki daya imajinasi yang tinggi, ya. Disinilah kita bermain, ya. Teman-teman yang suka nonton film-film menghayal cocok, ya, seperti itu, ya. Kalau nonton film Korea, ya mungkin cocoknya di PSH gitu ya, di PKMM cocok tuh, ya. Tapi kalau yang suka nonton film-film fiksi ilmiah apalagi, tuh seru, bisa main di GFK atau di GT, ya. Oke. Nah, kenapa sih harus banget ikut PKM, ya? Ngapain sih ikut PKM? Nah, di sini banyak nih ya bisikan-bisikan, ya, seruan main TikTok, mantengin TikTok, ya. Ngapain nambah-nambah kerjaan? Kita udah sibuk di Ormawa, ya. Enak kan jadi kaum rebahan dan sebagainya, ya. Sebenarnya itu choice dari kalian, ya. Tapi PKM ini nggak bisa kalian ulang yang pasti setelah fase kehidupan mahasiswa. Nggak bisa nih, tiba-tiba kalian S2 pengen ikut PKM, nggak bisa lagi, mohon maaf. Ya, iya, kalau misalnya nanti di akhirat ditanya, apakah kamu ikut PKM, waduh saya belum pernah, kamu belum pernah, gimana tuh misalnya, ya, bercanda saya, ya. Tapi ini PKM ini adalah satu kesempatan yang nggak mungkin bisa diulang, ya, selain kalian menjadi mahasiswa, ya. Jadi saran saya, kita ikut aja, cicipi, ya, kan masa mahasiswa tuh masa-masa mencicipi semua. Ya, sukses dicicipin, gagal dicicipin di mahasiswa, ya. Jangan nanti pas pada saat kehidupan yang sesungguhnya, artinya quote-unquote kalian sudah mandiri, kalian baru pengen nyicipin gitu, udah lewat waktunya, ya. Kurang lebih seperti itu. Ya.
Nah, ini ada manfaat beberapa. Saya coba citasi dari tulisan-tulisannya beberapa partner di Ditnawa, dan ada dosen-dosen FEM juga yang menulis ya. Nah, ini kira-kira yang pertama adalah mengganti KKNT ya. Jadi untuk KKNT ini kenapa ada tanda bintang? Karena khusus untuk PKMM. Jadi ini sudah dituliskan dalam panduan ya, panduan sarjana saat ini ya, bahwa kegiatan PKMM itu bisa menggantikan kegiatan KKNT. Tapi kalau nggak salah yang menang lah, kalau nggak salah ya, yang menang dapat medali gitu ya. Jadi ini adalah satu sebenarnya fasilitas yang diberikan oleh institusi kita ya untuk merangsang teman-teman ya. Tapi kalau saya sih melihat bahwa KKN ya KKN, karena seru juga KKN ya Teh ya. KKN kan seru ya Teh ya. Kita bisa ketemu masyarakat, kita bisa cinlok sama teman-teman gitu kan. Nah, jadi itu seru ya, tapi bukan inilah goals akhir kita sebenarnya ya. Goals akhir kita adalah sebenarnya kalau teman-teman mau lihat adalah dari, menurut saya ya, dari nomor 4 sampai nomor 7, dan ini nggak ada yang jual. Kenapa sih bilang nggak ada yang jual? Teman-teman nggak bisa cari khusus misalnya, saya pengen meningkatkan skill set, ada nggak ya mata kuliah yang meningkatkan skill set? Khusus untuk jurusan skill set nggak ada. Ya, khusus untuk jurusan networking nggak ada. Ya, menemukan ide tugas akhir khusus untuk itu nggak ada. Jadi ini 4 sampai nomor 7 ini menurut saya adalah intangible value yang harus kita ambil dari konsep PKM ini. Skill set itu macam-macam. Ya, kalian bisa punya komunikasi yang baik, kalian bagaimana bisa menampilkan sesuatu itu, ya, melakukan istilah negotiating. Bisa, kalian critical thinking, oh ini ada masalah, kita carikan solusi itu. Ya, itu mahal banget harganya ya, dan nggak ada yang jual gitu ya. Networking apalagi teman-teman bisa ketemu se-Indonesia Raya ya, saya juga bisa ketemu dosen-dosen se-Indonesia Raya tuh ya, ada grupnya. Pasti kalau kalian udah masuk PKM kalian akan dimasukkan grup oleh ya, bukan oleh teman-teman IPB nih ya, oleh teman-teman dari Dirjen Belmawa ya, masukin. Nah, di situ kita bisa komunikasi, bisa punya networking. Oh, dulu kita sama-sama PKMM, oh dulu kita sama-sama PKM GT. Ya, kita bisa membangun jejaring itu ya. Ini bisa dapat ide tugas akhir, dan yang paling juga penting adalah pengalaman lomba, karena pengalaman lomba itu jangan diharap ya lomba itu hanya menang saja. Ya, yang paling banyak belajar ya, kalau kata quotes kalian lihat di Google itu, kita akan banyak belajar ketika kita mengalami kegagalan. Dan itu harapan saya adalah kita mengalaminya fase perkuliahan sekarang. Ya, kita menang ya, kita dapat pengalaman, kita kalah banyak dapat pengalaman. Ya, semuanya akan dapat pengalaman di sini. Ya, menciptakan jiwa-jiwa artinya apa, spirit pejuang gitu ya, pemain ya. Jadi nggak gampang nyerah ya, kita selalu punya curiosity, kita punya rasa ingin tahu gitu ya. Nah, ini yang kemarin saya coba halami, dan mudah-mudahan bisa menjadi tips ya buat teman-teman yang akan mengalami PKM. Yang pertama adalah paling penting itu ide wajibnya harus kreatif ya. Itu pesan dari saya atau tips dari saya ya. Gimana caranya? Ya pikirin apakah ini unik atau enggak. Ya, atau ini inovatif atau enggak. Inovatif itu ya berarti maju ke depan gitu pemikirannya ya. Ya. Nah, kira-kira dari alur permasalahan sampai solusi yang nanti Anda tawarkan itu jelas atau enggak? Itu pertanyaan sederhananya. Ya. Nah, kalau dia harus udah jelas alurnya, maka pasti akan sistematis, pasti. Tinggal kita bagaimana menuliskannya, ya. Kurang lebih seperti itu. Dan ini aplikatif atau enggak? Ya, tepat sasaran terhadap solusi masalahnya atau enggak? Dan ini berdampak luas atau enggak ya, bermanfaatnya seperti itu. Ini kira-kira idenya. Kalau ide kalian nomor 1 itu mencakup 5 poin ini, insya Allah kita bisa diterima. Minimum idenya dulu. Nggak usah kita pikirin, Pak, proposalnya ada 10 lembar, Pak ini dan lain sebagainya, itu nanti aja dulu. Ya, tahapan kita sekarang selesaikan di idenya. Nggak usah mikir jangka panjang dulu. Ya. Ya, sama lah kalau kayak kalian, Pak, saya mau cari pasangan nanti yang harus bisa ngurus anak dan lain sebagainya. Anak saya pengen 5, oh jago masak, ya ntar dulu deh, gitu. Ada nggak dulu pacarnya, gitu misalnya. Kalau nggak ada calonnya, ya nggak usah dipikirin yang lain-lain. Ya, sesederhana itu aja. Kita prinsip yang di depan mata ini, ide wajibnya dulu harus kreatif. Ya, ini 5 kata kunci yang menurut saya bisa membantu, mudah-mudahan. Ya, insya Allah sukses. Amin. Ya. Yang kedua adalah taat kepada orang tua dan panduan. Ya, yang pertama tetap
Ya, saya ingin menyampaikan harus taat kepada orang tua. Ya, sebelum ikut PKM minta restu nggak jadi masalah, nggak usah malu. Bu, saya mau ikut PKM, Pak, saya mau ikut PKM, Pak. Minta doanya, minta restunya. Ya, setelah itu kalian baca panduan PKM-nya dan diikutin. Kalau kata orang tua saya nggak boleh ikut PKM. Tanya kenapa nggak boleh, kasih tahu penjelasannya. Tapi kalau di panduan PKM ini sifatnya satu arah, nggak bisa tanya kita. Ya, kita pas lihat panduan harus 10 lembar. Di halaman 10 harus daftar pustaka, nggak boleh dinegosiasi. Ya, format penulisan wajib diikuti 1000%. Ya, jadi ini adalah salah satu, saya buka saja di sini ya Teh Lea ya. Ini adalah salah satu kekurangan dari IPB. Oh, sukses, amin. Ya, jadi ketika kita menjalani, udah idenya kreatif, ya presentasinya menarik, ya nggak, solutif, ya realistik, ya apalagi sistematik, wah macam-macam dah. Ya, tapi ternyata format penulisan kita ada yang salah. Itu menjadi salah satu pengurang yang sangat cukup besar. Ya, ini format penulisan harus dibaca, diikuti, ya, nggak boleh ditawar. Oke? Ya. Nah, poin nomor 2, kalau kita sudah, ini masuknya sebenarnya pada tahap di proposal, ya, pada tahap di proposal nih. Ya, perbanyak baca, ya, perbanyak baca saya 3 kali ini. Karena apa? Karena kita dalam fase virtual seperti ini adalah sitasi, studi literatur ini menjadi kekuatan yang sangat, senjata yang paling utama adalah itu sekarang. Apapun PKM-nya. Kenapa saya sebut orang berbasis virtual? Apa yang kita bisa andalkan? Penelitian orang lain, tinggal itu aja. Ya, jadi itu kita harus banyak baca. Nggak ada di negara kita, cari di negara lain. Oke? Ya. Substansi penulisan harus berkualitas ini biasalah ya. Saya sebut komunikasi intensif, responsif, dan cari kenyamanannya dengan dosen pendamping. Ya, dalam fase membuat proposal, dalam fase mematangkan proposal, komunikasi ini menjadi sangat penting. Kenapa saya sebut proposal penting? Proposal 50% penilaian dari PIMNAS. Bayangkan, proposal tidak bisa dirubah. Bayangkan. Ya, jadi betul-betul sangat krusial ini proposal. Selain ide tadi, judul, ide itu nanti kan akan tertuliskan di judul. Proposal itu dan judul itu nilainya 50%. Bayangkan ini sangat besar, ya. Jadi ini betul-betul harus dikomunikasikan dengan baik, ya. Intensif, responsif. Jadi kalau teman-teman responsifnya relatif ya, nggak harus Teh Lea WA langsung harus dibalas. Jadi cepat gitu ya, enggak ya. Dipastikan responsif saja ya. Memilih dosen pendamping yang sesuai dengan kompetensi dan kapabilitasnya. Jadi misalnya jangan saya diminta, Pak, bagaimana caranya meningkatkan produksi tani padi saya. Waduh, saya nggak ngerti. Ini mohon maaf ya, misalnya. Ya, pilihlah yang memang kira-kira kompetensinya. Masalah di situ adalah masalah persampahan. Cari siapa yang jago persampahan. Ya, cari siapa yang punya misalnya solusi terhadap rekayasa sosialnya. Ini yang keren. Ya, kayak begitu-begitu. Dilihat. Dia jago di situ, kita approach, kita minta dengan sopan, kita tadi jalin komunikasi yang responsif dan nyaman. Jangan sampai di satu sisi dosennya nyaman, mahasiswanya nggak nyaman. Ya, itu dibuka ya. Jadi ini karena kita bicara tim. Terakhir ya, setelah kita proposal jadi, dan ini adalah salah satu menurut saya yang harus dijalin bukan hanya lewat PKM, apapun itu. Ya, yang pertama adalah kita mencoba ya mengkombinasikan atau mengawin-ngawinkan ilmu kita. Prinsip utama saya adalah semua orang tidak bisa semua. Ya, jadi ini yang harus dipegang. Semua tidak bisa semua. Siapa yang jago teh di IE? Pasti dia ada yang nggak bisanya. Pasti. Di ESL siapa yang paling jago? Prof. Fauzi misalnya. Pasti ada yang nggak bisa. Karena apa? Semua tidak bisa semua, itu hukum alamnya. Maka kita harus bervariasi ya. Jadi dalam memilih kelompok, membentuk sebuah kelompok pun harus seperti itu. Harapannya adalah kita bisa memberikan warna, bisa mengisi puzzle-puzzle yang kosong. Anak IE akan jago pasti ekonometrikanya. Tapi sekarang kita tanya bagaimana misalnya kalian merekayasa sosialnya. Misalnya seperti itu. Butuh insight dari teman-teman KPM misalnya. Ya, carilah. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, dengan keberagaman ini kita akan semakin kuat. Ya, dan ketika kita akan menyalurkan ide, menyusun proposal, ya, mempertahankan argumentasi kita, itu akan kita lebih kuat. Ya, komitmen terhadap waktu, ya, kira-kira ketika kita sepakati, karena ini kita bicara tim,
Ya, semuanya harus punya peran, semuanya akan berimplikasi pada aktivitas. Ya, jadi kita komitmen harus dijaga, responsif, harus bisa saling menghargai, ya, terutama untuk keilmuan, karena mohon maaf kadang-kadang kita sok jago sendiri, ya kita harus saling menghargai keilmuannya, ya, mengingatkan, ya kalau memang menurut kita ada yang salah, ya, terus kita saling menyamankan, ya saya rasa menyemangati, ya. Kalau menyayangi, insya Allah sudah saling menyayangi lah ya anak-anak sekarang. Ya, oke. Dan kita sama-sama untuk bisa maju bersama. Ini yang paling penting. Ya. Di samping karena ini kita adalah memang kompetisi, tapi di tim ini kita harus menyemangati agar kita bisa maju bersama. Oke? Nah, terakhir, saya mengucapkan sangat-sangat berterima kasih ya kepada UGM, Brawijaya, ITS, dan seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Karena berkat kalian semua, ya kita di sini ingin selalu menjadi lebih baik dari hari ke hari. Bayangkan kalau nggak ada mereka, ya kita selalu juara satu, nggak mungkin kita mati-matian kayak begini. Ya, jadi saya sangat berterima kasih nih, khususnya UGM, Brawijaya, ITS ya. Saya sebut 3 tuh nama institusi. Karena mereka kita berpikir keras, karena mereka kita ingin menciptakan sesuatu yang terbaik, karena mereka kita ingin selalu terus belajar menjadi yang lebih baik. Terima kasih Teh Lea, terima kasih teman-teman IE, saya bisa sharing, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kalau ada yang bertanya silahkan saya coba jawab sebisanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Beb atas sharing-sharingnya tadi. Masya Allah banget ya, kita jadi tahu banyak tentang PKM. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, tapi sebelum itu mungkin kita dengar dulu kali ya sepatah dua patah kata dari Bapak Vindi. Bapak Vindi, ada halo? Ya, Assalamualaikum Pak Vindi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatia, Pak Teh Lea, Mas Bahrowin, kawan-kawan semua. Mohon maaf saya baru gabung setelah bergerak 10 menitan mungkin ya. Tadi ada kegiatan. Ya, punten Pak, ini saya duluan Pak, punten Pak. Iya, nggak apa-apa Mas. Oke, terus lanjut Bang, bagus Bang. Ya, silakan kepada Pak Vindi, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk kawan-kawan mahasiswa IE ini terkait PKM. Silakan Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya muliakan Teh Lea, Bang Bahrowin, di sini juga ada Naim ya, pionir kita yang sempat warawi di PIMNAS. Tentunya para mahasiswa yang saya banggakan, pengurus Hipotesa, dan seluruh hadirin yang semoga Allah rahmati. Alhamdulillah kita bisa hadir dalam momentum yang berbahagia ini. Saya sangat bersyukur ide dari Teh Lea dan kawan-kawan dari Komsis ya, untuk meyakinkan diri kita masing-masing, meluruskan niat untuk bisa menata ke depan ya, tentang bagaimana kita bisa berkiprah di dalam forum PKM ya, menuju tentunya kebaikan dari kampus yang kita banggakan, University. Nah, saya sangat bersyukur begini. Pertama tadi Bang Bahrowin mengatakan bahwa membentuk ide itu tidak mudah ya. Katanya sampai jumpalitan hanya ide, dan itu berarti masalah niat kawan-kawan ya. Kalau nggak niat, sekarang forum ini dibentuk ya, diinisiasi kerjasama Departemen, Komsis, dan Hipotesa, mengundang Bang Bahrowin, yang mengundang Naim, yang terutama Bang Bahrowin pernah menelurkan ya prestasi yang luar biasa pada saat Timnas 33 lalu, itu meraih medali emas ya untuk beberapa kategori. Ini Masya Allah, kita harus bersyukur ya, bisa menghadirkan sosok pembina ataupun dosen pendamping yang bisa memberikan insight lah ya, inspirasi buat kita, bagaimana kita juga bisa meniru seperti bimbingannya Bang Bahrowin. Nah, Mas Bahrowin. Nah, ini kita nggak ada istilahnya apa ya? Nggak ada instan teman-teman.
Ya, nggak ada yang instan. Semua ada prosesnya. Mungkin juga ada satu titik kejenuhan juga ketika proses yang sangat panjang ya, dari mulai titik nol sampai ke penganugerahan medali emas gitu ya. Kalau itu memang sebuah harapan terakhir, itu dimulai dengan sebuah niat dan memang satu effort yang tidak ringan gitu ya. Nah, ini bagian dari ikhtiar awal kita nih ya. Dan kalau saya mengatakan kita menginisiasi, selebihnya terserah Anda gitu ya. Kita kan hanya bisa menginisiasi ya. Nah, tapi tentunya ya sepakatlah ya, yang kita ini kalau saya mengatakan ini kick off meeting kita ini ya memang goalnya itu adalah kita bisa berprestasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus yakin bahwa tanpa doa itu mustahil ya. Saya tadi sungguh ya, saya mendengar, menyimak tadi ada istilah doa orang tua. Waduh, Masya Allah ya. Ini Ustadz Bahraw ini memasukkan unsur doa itu bagian dari perjalanan panjang kita hari ini, teman-teman. Jujur saya agak ini ya, kalau orang agak lebay ya saya ini. Agak terharu juga karena bener ya. Apapun yang kita sekarang lakukan, rasakan ini, itu bagian proses kolaborasi yang sangat elok antara ikhtiar ya, fisik dan spiritual kita gitu. Jangan lupakan itu, betul. Saya sepakat dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Bahrowin ya. Nggak ada artinya gitu. Bahkan mohon maaf ya, saya tidak menggurui, mohon maaf sekali lagi. Kalau kita nih berprestasi sampai jenjang emas,